C tes 1 2 2 C tes 1 2 2 C A tes 1 2 2 C A tes 1 2 2 C tes 1 2 C tes 1 2 2 C tes C long tes 1 2 long C A tes C tes 1 2 2 C tes 1 2 2 C A tes 1 2 2 cik tes 1 2 cik tes 1 2. Oke, ini teman-teman ya, jadi hari ini kita mencoba kualitas preamp dari mixer Zeta Pro Super Phantom 24, karena mixer ini bisa dibilang belum terlalu banyak yang pakai karena baru saja keluar tipe dari Super Phantom 24 dari produknya Zeta Pro. Dan hari ini kita sudah cobakan teman-teman. Nah, ini tadi kita coba di genre dangdut. Jadi intinya pada kuncinya dari preamp Super Phantom Zeta Pro 24 ini, kalau teman-teman nanti mixing, yang teman-teman harus lakukan adalah membuka gain. Ini wajib. Jadi meskipun teman-teman kebiasaan di mixer lain mungkin pas waktu musikan hanya sekedar MP3 aja, kalau instrumen saya yakin wajib dibuka teman-teman ya. Jadi kalau instrumen saya yakin teman-teman nanti wajib dibuka untuk gain input. Jadi untuk memperkuat signal preamp dari mixer. Nah, apalagi nanti kalau pas posisi teman-teman menggunakan atau teman-teman menggunakan input HP seperti yang saya lakukan sekarang. Jadi saya memasukkan ini input HP di channel nomor 13 dan juga 14. Nah, di sini agar teman-teman bisa menghasilkan signal yang bagus, output yang bagus, teman-teman harus membuka gain. Itu salah satu triknya. Jadi ketika teman-teman nanti menggunakan mixer ini, teman-teman bisa mengacu pada indikator LED main LR yang ada di sini. Nah, ini indikator LED-nya. Jadi di sini ada indikatornya seperti itu. Bisa dibilang itu sebagai tolak ukur grafiknya seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan mixer ini bisa sampai di nilai 0, angkanya nilai 0. Jadi contohnya, nah ini J. Jadi kalau kita teriak, oke, saya buka ini kompresnya. Jadi kalau kita teriak nanti otomatis akan kebuka sampai dengan nilai 0 untuk LED-nya. Otomatis disitu akan menghasilkan suara yang lebih keras dan maksimal. Artinya seperti kedetailan suara seperti kendang, terus mid low-nya, mid high-nya dia akan lebih keluar ketika teman-teman diposisikan di situ LED-nya sampai nilai 0. Justru sebaliknya, ketika teman-teman di situ tidak dibuka LED-nya, nah itu sangat berpengaruh. Jadi kalau menurut saya, ketika kita mixing Super Phantom Zeta Pro, kita harus membuka gain. Kalau yang lain nggak usah dulu, membuka gain sampai dia bisa mencapai minimal nilai 2 di indikator. Nah, di situ teman-teman maka akan bisa menghasilkan suara signal input yang bisa dibilang lumayan keras dan juga signalnya bagus. Mid low high, mid high-nya juga lumayan bagus. Tapi sebaliknya, kalau teman-teman tidak melakukan membuka gain di situ, justru suaranya juga akan semakin tenggelam. Nah, itu teman-teman. Jadi sangat berpengaruh di dalam mixing menggunakan Super Phantom yang Zeta Pro ini, itu khususnya. Terus yang kedua, untuk kompres ini teman-teman bisa buka bisa tidak. Kalau teman-teman katakanlah ditinggal-tinggal, apalagi ya, saya sarankan nggak usah dibuka, agar nanti ketika ada musik yang over tetap difilter melalui kompresor limiter yang ada di Zeta Pro Super Phantom 24. Kecuali teman-teman nanti pas posisi left on
beberapa komponen atau beberapa instrumen, nanti silahkan kalau mau dibuka, tergantung kenyamanan teman-teman mau dibuka atau tidak untuk kompresnya. Begitupun dengan high pass filter. High pass filter bisa dinyalakan bisa tidak, karena ini akan memotong frekuensi di 100 Hz. Jadi saya sarankan kalau tidak diperlukan nggak usah dibuka di situ. Terus yang kedua, frekuensi. Nah, frekuensi ini sangat berpengaruh. Contohnya, saya tadi pertama cek sound menggunakan lagu dangdut teman-teman ya. Di lagu dangdut ini saya boosting. Ini saya boosting di plus 3 dB. Saya boosting 3 dB di frekuensi. Nah, ini frekuensi 1 kilo. Ini saya buat 1 kilo 3 dB. Tujuannya apa? Agar di sini saya bisa mendapatkan nilai suara taknya dari dangdut yang saya cek sound tadi bisa lebih detail. Jadi dinaikkan di 1 kilo di frekuensi 1 kilo di 3 dB. Jadi saya naikkan 3 dB. Itu. Kalau teman-teman nanti merasa nggak dibutuhkan, silakan di 0 aja, di 0 di tengah. Oke, kalau nggak dibutuhkan silakan di 0 di tengah. Begitu dengan mikrofon yang saya gunakan, karena mikrofon saya ini dari produknya apa ini? Jadi ini yang saya gunakan adalah dari BMA SR880. Nah, ini dari BMA yang tipe SR880. Di sini saya potong justru. Di sini saya potong. Jadi di mid frekuensi saya potong 6 dB di frekuensi 2 kilo. Tujuannya apa? Karena monitor saya menggunakan produk dari range. Nah, di range itu boosting di sekitar frekuensi 3 kilo. Jadi range ini boosting di sekitar 3 kilo. Jadi justru kalau boosting kita harus memotongnya. Jadi jangan ditambah. Kalau speakernya boosting di situ ditambah ya pasti malah feedback. Jadi harus dipotong. Kalau speakernya boosting berarti harus dipotong. Oke. Oke teman-teman ya, sekarang kita coba dari produk Zeta Pro. Kalau semuanya digunakan untuk vokal. Nah, untuk vokal di khususnya akustik. Kita coba apakah suaranya nanti bisa kita meng-EQ preamp-nya dengan mudah ketika kita coba di lagu-lagu yang bersifat vokal. Nah, oke. Kita tes teman-teman. Karena ini bisa dibilang mixer termasuk baru banget. Banyak sekali yang teman-teman mungkin baru penasaran dan juga belum menggunakan. Untuk itu sekarang saatnya kita mencoba produk dari Zeta Pro Super Phantom 24 channel. Kita gunakan kalau untuk lagu yang melo-melo akustik. Apalah cinta yang indah, apalah cinta dan sayang, selalu terhalang masalah lama tentang rasa percaya. Hati yang kau jaga selalu untuk dirimu yang mengeluh tentang pribadi yang selalu salah di pandanganmu sayang. Tapi ku tetap terus melangkah karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua curiga yang membuat kita terus berjarak. Percayalah pada diriku, ku kan selalu menjagamu hingga akhir hidupku. Malam bantu aku untuk luluhkan dia, bintang bantu aku
mixernya menurut saya juga nyaman untuk respon ketika kita naikkan di frekuensi mic pack ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau menggunakan mixer ini, salah satunya adalah ketika belum menemukan karakter suara, atau teman-teman baru mencari, wah ini aku mau musiknya mau tak putar genre apa sih. Nah di situ jadi dipastikan untuk posisinya flat dulu. Jadi semua preamp flat, dan salah satunya adalah untuk mengangkat preamp agar suaranya maksimal. Kalau bisa, contohnya teman-teman nanti main instrumen itu diusahakan sampai 0. Nah ini signal sampai 0, atau minimal ya memang sinyalnya menyalanya bagus. Jadi sebenarnya kita bisa melihat dari situ, ketika signal nanti input semakin bagus, otomatis output semakin bagus. Kemungkinan seperti di record, kemungkinan seperti di hasil suara live mixingnya, itu suaranya akan bisa lebih flat, akan lebih komplit. Beberapa pengalaman ketika kita mixing dan di situ suara signal minus itu yang ada noise. Teman-teman pasti merasakan, mas, pas aku record di mixer saya analog, pas posisi sudah selesai saya coba, padahal pas live-nya enak, ternyata enak ya, nggak flat monitornya nggak flat. Setelah saya putar kok suaranya lebih keras, suara vokal lebih keras, suara kendang lebih keras, suara drum, dan beberapa musik yang lain tenggelam banget, ataupun sebaliknya. Nah di situ berarti teman-teman, di situ mixingnya kurang pas. Makanya saya sarankan buat teman-teman semuanya selalu menggunakan indikator yang ada di signal, dan jangka waktu ketika mixing itu diperhatikan banget. Jadi suaranya biar sebenarnya. Contohnya mikrofon saya ini kalau tidak saya potong ya, ini saya buktikan ya. Ini kalau nggak saya potong, ini kan posisi motong saya 2 kilo. Contohnya ini potongannya tak ilai. Nah ini potongan saya hilangkan. Ini sudah mulai feedback. Nah ini teman-teman dengarkan, cek. Nah ini feedback ya. Ini baru saya tengahkan loh ya. Ini belum saya minus. Ini baru saya posisi 0, belum saya minus, sudah feedback. Ini sudah feedback. Nah ini teman-teman dengarkan feedback ya. Sudah mulai ada suara feedback, cek, low, tes. Nah ini sudah feedback. Kalau saya plus, nah ini apalagi saya plus. Ini posisi mid, ini posisi saya boosting. Coba saya boosting, cek langsung feedback. Nah makanya wahyu mobil. Makanya di situ teman-teman harus memperhatikan bahwa frekuensi ini sangat penting banget. Frekuensi dan juga mid frekuensi yang fungsinya untuk memotong atau menaikkan. Oke, sekarang saya kembalikan potong biar nggak feedback ya. Karena boosting di 2 kilo punya saya. Speaker saya boosting di 2 kilo. Berarti saya harus potong. Jik nah. Oke, teman-teman sudah mendengarkan ya. Tidak feedback. Suaranya flat, suaranya bagus, low tebal, middle oke, high oke. Nah itu, jadi ada trik-trik khusus mixing khususnya di mixer analog. Yang jelas yang harus teman-teman perhatikan juga adalah flat apa tidak teman-teman mixernya. Sob aja dipindahin rono semua sob. Motornya atau mau sob? Penting mau beli dulu. Nah pindahin ini loh nanti. Aja pindahin ke sana. Penting mobilnya dulu dipindah dulu. Oke ya. Oke, sekarang kita coba lagi lagu apa lagi ya? Nah, sekarang coba ya lagu band-bandan ya. Nah, tadi sudah kita coba ya kalau digunakan untuk akustikan. Nah, sekarang yang band-band beneran kita coba. C tes 1 2, C tes 1 2, no, C A tes 1 2.
oke itu ya suaranya dari Super Phantom Zeta Pro yang 24. Jadi memang kalau mixer di situ frekuensinya komplit, tone controlnya komplit, lebih enak ya diatur. Contohnya tadi di lagu BCL yang kita putar di situ kalau di speaker saya itu boosting di sekitar 2 kilo, 1 kilo, sekitar 1 kilo. Itu akhirnya saya minus. Nah, akhirnya saya minus. Jadi justru saya kurangi seperti itu agar suaranya lebih flat suara vokalnya. Karena suara vokalnya tadi terlalu nonjol. Jadi artinya teman-teman nanti bisa lakukan mixing seperti itu sesuai dengan selera ataupun sesuai dengan genre lagu yang teman-teman putar. Nah, teman-teman nanti pasti tanya, Mas, reverb enak apa enggak? Nah, sekarang reverb kita coba yuk. Nah, ini sekarang saya akan mencoba reverb Zeta Pro Super Phantom 24 G A tes G J A tis 12 DC nya ini ada DC ya, ada delay, reverb edit A, high cut sama DJ di edit A dan edit B. Jig low tis oke, kebanyakan tis tis 12. Oke, kalau saya digunakan untuk berpidato seneng yang seperti ini, nyesnya tetap kerasa tapi delaynya langsung habis, jadi tidak terlalu lama-lama. Nah, ini justru menurut saya lebih nyaman kalau digunakan untuk berpidato. Jadi kita hanya mengambil reverb belakangnya, nyesnya aja, nyes. Enak ya, mixer ini enak ini efek ini, lumayan ini. Mixer ini lumayan, untuk reverbnya juga bawaannya sudah lumayan. Teman-teman tidak perlu menambahkan reverb lagi, reverb bawaannya sudah ada, jadi nggak perlu beli reverb lagi. Reverb bawaannya sudah lumayan empuk, nyes. Bahasa Jawanya nyes, empuk. Nah, seperti itu. Ini sudah lumayan ini mixer dari Zeta Pro Super Phantom yang 24. Ini ya sudah kita reviewkan hari ini. Premix Jos enak banget, nyesnya juga lumayan bagus dari mixer Super Phantom Zeta Pro 24. Buat teman-teman kalau mau beli harganya 24 channel cuma 6.499.000. 24 channel. Kita juga ada ready yang berapa channel? Coba di shooting ke sana. Nah, yang 24 channel habis kan. Nah, yang berapa channel di sana yang ready? Berapa channel saja? Silahkan cek. Jadi biar teman-teman tahu dari Zeta Pro Super Phantom 24. Dan ini teman-teman yang 12 channel 3799. Ini